Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan kalian dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian hormati. Apalagi ini hari libur yang agak panjang. Semoga kalian bisa menjalani liburan yang bermanfaat, liburan yang memastikan membawa perubahan ke arah kebaikan. Ya, kadang-kadang kita lupa untuk mendefinisikan liburan. Liburan identik dengan keluar rumah menuju tempat-tempat wisata, kemudian di jalan bermacet-macet dan harus berdesakan dengan banyak orang. Apalagi di dalam suasana pandemi, kita harus tetap menjaga jarak, tetap harus memakai masker, tetap harus sering mencuci tangan. Ini liburan harus didefinisikan lebih cermat lagi. Apa tidak mungkin liburan itu bisa diselenggarakan di rumah? Kita masakan bareng, masakan bersama dengan anggota keluarga. Kalau biasanya yang masak di rumah adalah pembantu atau mungkin istri atau ibu kita, coba anak-anak melihat Google resep masakan dan kita beri kesempatan anak-anak kita untuk memasak dengan mengambil resep dari buku atau dari internet. Kemudian kita cicipi bersama, kita tertawa bersama atas hasil masakan. Itu akan menjadi sesuatu yang lain, yang lebih murah, lebih mendidik, dan juga tidak menimbulkan efek yang negatif bagi penyebaran COVID-19. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kebaikan, informasi atau apapun yang ada di vlog ini, kalau baik bisa didengar, dibaca, dilihat oleh lebih banyak orang. Dengan demikian manfaatnya menjadi lebih besar dan lebih luas. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya podcast talk hari ini menjadi podcast talk yang bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah bahan untuk melihat realita, untuk memberikan makna terhadap kenyataan, agar kita tidak mudah tertarik ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang tanpa memiliki argumentasi yang komprehensif. Karena sikap
dan keputusan kita untuk ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang, ini bukan sekedar yang harus kita pertanggungjawabkan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi harus kita pertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebagai orang yang tinggal di pedesaan, tinggal di sebuah rumah mewah, mepet sawah, seringkali prihatin, juga bingung, juga sedih melihat, mendengar, membaca berbagai informasi yang berseliweran di media mainstream atau juga di media sosial. Indonesia ini sebuah negara yang kebanyakan Muslim. Jadi nilai-nilai sebagai seorang Muslim seharusnya terwujud, bisa diejawantahkan dalam realitas sosial, baik dalam perbuatan seseorang sebagai pribadi atau seseorang sebagai bagian dari aktivitas sosial, misalnya sebagai bagian dari masyarakat, sebagai birokrat atau sebagai pebisnis, sebagai ulama, macam-macam lah. Mestinya harus seperti itu. Tapi ketika kita melihat realitas di medsos, realitas di media mainstream atau juga realitas di lapangan, seringkali kita kecewa, sedih, bingung apa yang mesti harus kita lakukan. Ketika negeri kita ini masih berhadapan dengan penjajah, umat Islam itu satu kata, satu kalimat. Mulai zaman dulu sampai kemudian kemerdekaan itu kita raih. Umat Islam satu kata, satu bahasa, bahwa kolonial tidak mendapatkan tempat di negeri kita. Kita harus berjuang, melakukan perang sabil, mengerahkan seluruh kemampuan untuk bisa mengusir penjajah dari negeri kita. Adapun hasilnya masih berpuluh tahun, beratus tahun kemudian dari tekad yang pertama itu adalah soal yang lain. Tapi tekad bersama-sama untuk tidak menyepakati bahwa kaum kolonial pantas tinggal di Indonesia sudah dilakukan sejak awal oleh semua umat Islam. Tapi ketika Indonesia merdeka, ada silang sengketa, bukan dengan orang lain, tapi juga antar umat Islam sendiri. Bahkan ketika mulai era reformasi, silang sengketa antar umat Islam itu tidak habis-habisnya. Satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu organisasi dengan organisasi yang lain. Kalau dulu memang ada perbedaan-perbedaan, misalnya NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis atau yang lain. Perbedaannya adalah perbedaan furu'iyah yang di dalam bingkai ingin berjuang untuk bersama-sama merdeka. Tapi ketika kemerdekaan, lebih-lebih ketika reformasi berhasil kita lakukan, ini hal-hal yang dasar, pondasi-pondasi yang dasar yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini mulai dipertanyakan. Dan pendukung pondasi bangsa Pancasila dan pendukung
pondasi yang lain, ini seakan-akan berhadapan muka, saling berargumentasi dengan kalimat-kalimat yang menarasikan sebuah permusuhan. Ya, dan ini didengar oleh orang-orang seperti kita di kampung. Tentu menimbulkan kesekian. Wong gitu saja kok nggak iso gitu. Nah, ini disebabkan pasti karena keilmuan yang lemah, keilmuan yang tidak didalami dengan sungguh-sungguh, bacaan yang tidak cukup komprehensif, maka yang pertama ada kekurangan perbandingan pendapat. Muqaranatur ra'yi ini kurang. Sehingga satu orang yakin, satu kelompok yakin pendapatnya yang benar, pendapat orang lain salah. Dan itu dinarasikan dengan kalimat menghina, menghujat, menyepelekan, merendahkan. Yang kedua, bagi mereka yang mengikuti mazhab ya kurang muqaranatu madzahib. Ya, muqaranah madzahibnya kurang. Belajar dari berbagai mazhabnya kurang. Sekali lagi menimbulkan bahwa yang paling benar, orang lain salah. Dan ini sering terbaca dalam realitas media sosial, realitas nyata di dalam kehidupan sosial dan seterusnya. Yang ketiga, karena kurangnya ilmu, kurang bisa mengungkapkan perbedaan dengan bahasa yang baik dan santun. Di medsos itu kadang-kadang ada yang disebut ulama, tapi bahasanya jauh dari ciri-ciri seorang ulama. Disebut ustadz, tapi bahasanya seperti orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan untuk berbahasa secara santun. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi karena kurangnya ilmu membuat mereka tidak bisa memahami bahwa perbedaan itu sesuatu yang wajar. Mereka juga tidak bisa mengungkapkan dengan narasi yang bagus tentang perbedaan itu. Kurangnya ilmu pula yang membuat seseorang kemudian ditokohkan, bukan tawaduknya yang muncul, tapi egonya yang muncul. Ketika ego yang muncul, maka akan ada keyakinan bahwa dirinya paling pintar, paling hebat, paling berpegang kepada syariah, paling memperjuangkan agama Islam. Saya pikir kita semua yakin bahwa Islam itu tidak pernah diserahkan oleh Allah kepada siapapun. Karena kita berislam itu sebenarnya juga karena pertanggungan jawab terhadap janji kita kepada Allah. Islam akan dijaga oleh Allah, maka jangan sering mengatakan bahwa seakan-akan kitalah yang akan menjaga Islam. Justru sebaliknya kita yang akan dijaga oleh Islam. Inilah yang berkelindan di dalam realitas kehidupan kita, sehingga kita sebagai umat yang tinggal di pedesaan itu sering geleng-geleng kepala. Ini zaman apa? Kehidupan orang-orang yang disebut katanya orang pinter, tapi
tidak menimbulkan perdamaian, tidak menimbulkan ketenteraman, tidak mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang santun sehingga kita membacanya menjadi lebih lega, kita terdidik oleh kalimat-kalimat beliau, kita tercerahkan oleh nasihat-nasihat beliau yang sering kali dan tidak tergusur dari media sosial. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Qaulun ma'rufun. Di dalam ayat yang lain ada yang namanya kalimah thayyibah. Ya, kalimat yang baik dikatakan di dalam Al-Qur'an kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Perempuan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Sebaliknya kalimatin khabisatin itu sama dengan kasyajaratin khabisatin. Kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, saya tidak mengulas perbedaan itu lebih mendalam. Saya ingin hanya melihat dari satu sudut saja betapa ungkapan-ungkapan mereka yang ada di media sosial atau di dalam ceramah-ceramah atau juga di media mainstream kadang-kadang itu jauh dengan apa yang diisyaratkan Al-Quran. Kalimat yang tendensius, kalimat yang secara vulgar menghina, merendahkan, menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan, itu sering kita dengar. Anehnya mereka itu mendapatkan panggung. Ini yang kita tidak ngerti. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diungkapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sekecil apapun kalimat, sependek apapun kata-kata kita, ada catatannya. Maka hati-hati ketika kita berbicara. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita untuk tidak bicara dosa, untuk tidak bicara permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Hai orang-orang yang beriman,
Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ada cerita yaitu seorang penggembala, tapi nasihat-nasihatnya tercatat di dalam Al-Quran. Namanya juga menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Quran. Ketika seorang bertanya bagaimana ia bisa menduduki kedudukan yang demikian istimewa, ia menjawab dengan kejujuran dalam ucapan, memenuhi amanah, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu ucapan hikmahnya, dunia ini bak laut yang dalam, banyak manusia tenggelam, buatlah kapal takwa kepada Allah yang layarnya tawakal dan bahan bakarnya iman, agar kamu selamat. Cerita tentang Luqman. Tuannya memerintahkan menyembelih kambing dan berikan kepadaku yang terbaik. Maka Luqman memberikan hati dan lidah. Beberapa hari kemudian sang tuan memerintahkan lagi untuk menyembelih kambing lagi, dan ia minta daging yang terbaik. Nah, tadi minta daging yang terbaik, sekarang minta daging yang terburuk. Sekali lagi Luqman memberikan lidah dan hati. Ketika ditanya, kenapa saya memerintahkan untuk memberikan daging terbaik, juga minta daging yang terburuk, ya, keduanya kamu berikan lidah dan hati? Luqman menjawab, keduanya terbaik jika keduanya baik, keduanya terjelek jika keduanya juga jelek. Para santri, wa kullu ibadi yaqul ladina hiya ahsan inna syaitana yanzau bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Abdullah bin Abi Sufyan berkata, ya Rasul, beritakanlah kepadaku tentang Islam yang membuatku tak lagi bertanya pada orang lain. Nabi menjawab, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kemudian aku bertanya, bagaimana aku bertakwa? Beliau menjawab dengan isyarat ke arah lidahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahasa bahaya lisan, satu, membicarakan sesuatu yang tidak berguna, ucapan yang berlebih-lebihan, yang ketiga larut dalam kebatilan, yang keempat bertengkar dan berdebat, yang kelima suka bertengkar, yang keenam berfasih-fasih yang dipaksakan atau pura-pura, yang ketujuh berkata keji, memaki dan kasar, yang kedelapan melaknat, yang kesembilan bernyanyi dan bersyair yang tidak baik, yang kesepuluh bercanda,
senda gurau, yang ke-11 mengejek, yang ke-12 membeber rahasia orang lain, yang ke-13 janji dusta, yang ke-14 dusta dalam berkata, yang ke-15 menggunjing, yang 16 namimah, adu domba, yang ke-17 ucapan orang yang berlidah dua, yang ke-18 memuji, yang ke-19 kurang teliti, yang ke-20 keterlibatan orang-orang bodoh. Maka Al-Quran memberikan semacam solusi, semacam ucapan-ucapan yang dihargai di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah qaulun karim. Ya, qaulun karim, kalimat yang mulia, yang bukan saja baik, tapi kalimat yang mulia. Yang kedua, qaulun ma'rufun. Ya, kalimat yang baik, yang sesuai dengan akal dan juga sesuai dengan syariat. Ada di dalam Al-Quran kalimat qaulun maisur, perkataan yang baik, lembut dan melegakan. Ada juga qaul layyin, qaulun layyinun, perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan benar dan rasional dengan tidak merendahkan pendapat orang lain. Santri, wali santri, dan keluarga bahagia, dari satu aspek kata ini saja kita bisa menggunakan untuk mencoba melihat orang-orang yang bersekenta di media sosial, di realitas sosial, juga di media mainstream. Mereka mungkin perlu waktu untuk kita sebut sebagai ulama, perlu waktu untuk kita sebut sebagai ustadz atau ustadzah. Oleh karena itu mereka kita dorong untuk terus belajar, untuk terus mengaji, untuk terus mendalami ilmu, dan kita doakan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka suatu ketika benar-benar menjadi ulama yang bisa menuntun umat ini dengan kalimat-kalimatnya yang ma'ruf, yang karim, yang layin, yang maisur, dan mereka juga menjadi ustadz-ustadzah yang telaten membina putra-putri kita, sehingga putra-putri kita kelak tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang soleh, yang solehat atas didikan ustadz-ustadzah yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.